Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, syukur yang tak terhingga kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang suasana mendung yang mengandung ngantuk di sini itu Allah menurunkan rahmatnya, hidayahnya kepada kita sehingga pembelajaran masih kita sempat laksanakan meskipun dalam suasana masih ada yang mengantuk, masih ada yang belum mandi dan lain sebagainya. Yang penting kita belajar. Alhamdulillah, begitu pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi sebagai rahmatan lil alamin untuk semua makhluk yang ada di bumi ini. Baik, pada kesempatan ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran PKN semester ganjil, dan pembelajaran minggu yang lalu kita sudah bahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan ada tugas ya minggu lalu. Ada tugas? Tidak ada kayaknya, Bu. Oh iya, nanti saya akan tugas untuk menghafal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian dibuatkan video, dikirim sama saya. Gampang ya? Ya, tidak terlalu susah tugasnya. Karena saya juga mengerti masa pandemi seperti ini, kalian pasti punya tugas yang bertumpuk. Jadi saya kasih tugas yang ringan-ringan saja. Silahkan dihafal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian dibuatkan video, dikirim ke WA pribadi saya, jangan di grup. Ya, karena nanti ada lagi lain-lain modelnya, diketahui bikin dosa lagi. Ya. Selanjutnya untuk kali ini, minggu yang lalu kita sudah bahas tentang makna setiap alinea pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan minggu lalu kita sudah bahas tentang alinea pertama dan alinea kedua di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, untuk kali ini kita akan pindah atau kita akan masuk pada pembahasan alinea ketiga dan alinea keempat, makna dari setiap alinea, makna dari setiap paragraf yang terdapat pada teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, baik, saya akan tampilkan share screen dulu supaya anak-anakku bisa lihat materinya. Baik, pada kali ini kita ya di pembelajaran kita pada saat ini itu kita sudah masuk pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bab 1 itu adalah masalah Pancasila. Nah, pada bab kedua kita membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945, dan minggu lalu kita masuk pada makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea pertama dan alinea kedua. Nah, untuk hari ini kita masuk pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ketiga dan keempat. Ya, sementara saya cari materinya ini, silakan dipostuskan pikirannya di layar sambil mendengarkan penjelasan. Jadi saya kembali segarkan pikirannya bahwa kemarin pada alinea pertama kita sudah bahas bahwa makna dari paragraf pertama atau alinea pertama itu mengandung dua inti, yakni
memuat tentang dalil objektif, di mana inti dari dalil objektif itu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi intinya di situ. Jadi ada dua dalil kemarin pada alinea pertama. Pertama menyangkut masalah dalil objektif, di mana dalil objektif ini menekankan bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kemarin saya sudah jelaskan ya, tidak perlu lagi saya ulangi, karena penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai pri kemanusiaan. Kemudian nilai subjektifnya yakni bagaimana rakyat Indonesia mengaspirasi atau menyemangati dirinya bahwa kita harus berjuang, bangsa Indonesia itu harus melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Ya, intinya di situ ya. Jadi intinya di sini pada dalil subjektif bahwa rakyat Indonesia harus melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Karena penjajahan tadi itu adalah tidak berperi kemanusiaan dan tidak berperi keadilan sesuai dengan makna dari segi dalil subjektifnya. Selanjutnya kita pindah pada makna alinea kedua dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Makanya kenapa saya tekankan untuk kalian hafal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, karena dengan menghafal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu kita bisa memaknai, kita bisa menghayati bagaimana pengorbanan jiwa dan raga para pejuang kita dulu dalam meraih kemerdekaan. Sekarang kita hanya tinggal menikmati kemerdekaan. Sekarang kita hanya tinggal mengisi kemerdekaan dengan cara apa? Termasuk untuk anak-anakku belajar dengan baik, mengikuti segala kegiatan dengan baik, sesuai dengan karakter dan diri pribadi kalian masing-masing. Di sekolah banyak kegiatan disediakan, banyak kegiatan disiapkan. Silakan pilih sesuai dengan karakteristik atau potensi yang ada pada diri kalian. Itu salah satu bentuk contoh kecil kita sebagai warga negara yang baik mengisi kemerdekaan, bagaimana kita mencerdaskan anak-anak atau generasi-generasi bangsa kita lewat pendidikan dan segala macam keterampilan yang disiapkan oleh pihak sekolah. Nah, selanjutnya kita lihat makna dari alinea kedua dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah menunjukkan ketepatan dan ketajaman nilai bangsa Indonesia yang meliputi 3. Pertama, perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Ya. Kedua, sebentar kita jelaskan satu persatu. Kedua, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu ada 3 makna dari alinea ketiga dari alinea kedua dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Minggu kemarin juga kita sudah bahas ini, bahwa intinya dari makna alinea kedua ini adalah bagaimana bangsa Indonesia mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yakni merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, sekarang kita pindah pada alinea ketiga. Sekarang alinea ketiga di sini menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia itu adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, kemerdekaan dapat dicapai oleh bangsa Indonesia. Kenapa demikian? Apa alasannya mengatakan bahwa itu adalah rahmat bagi Tuhan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atau rahmat dari dan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kita bandingkan situasi dan kondisi bangsa Indonesia yang memiliki peralatan
dan sumber daya manusia yang sangat di bawah dibanding dengan para penjajah, itu tidak mungkin. Tidak mungkin kita merdeka. Coba bayangkan, para penjajah sudah menggunakan mesin-mesin bom yang sangat luar biasa. Satu kali letusan bisa mengorbankan atau mematikan atau menghanguskan bumi Indonesia, sedangkan kita Indonesia melawan penjajahan hanya menggunakan alat-alat tradisional saja. Kalau bukan pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa disertai dengan usaha kita untuk melepaskan diri dari penjajahan, itu tidak mungkin. Itu secara logika kita pikirkan bahwa mana mungkin bisa kita menang, mana mungkin kita bisa mengalahkan para penjajah dari dia menjajah Indonesia dengan peralatan yang canggih, dengan sumber dan kepintaran yang sangat luar biasa yang mereka miliki, sementara dibanding dengan bangsa Indonesia yang hanya memiliki peralatan dan persenjataan hanya menggunakan bambu runcing, itu bisa melawan penjajah yang menjajah Indonesia. Bisakah kita menang? Tapi itu juga kita tidak boleh lepas dari rahmat dan pertolongan dari Allah yang Maha Kuasa, yang menolong bangsa Indonesia, yang menolong orang yang terjajah, bahwa kita akan bebas dari penjajahan meskipun peralatan yang kita gunakan tidak sebanding dan tidak secanggih dan tidak sepintar dengan para penjajah dan negara-negara yang menjajah kita. Jadi di sini ditekankan pada alinea ketiga bahwa kemerdekaan yang diraih oleh rakyat Indonesia berkat perjuangan, berkat semangat, berkat usaha dan pertolongan dari Allah yang Maha Kuasa, dari rahmat dan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu ya, yang pertama. Jadi itu dari segi spiritualnya, ya. Dari segi spiritualnya. Selanjutnya dari segi materialnya, yakni keinginan luhur dari bangsa Indonesia untuk mempunyai kehidupan yang bebas, ya. Di samping tadi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dari segi spiritual atau realnya, dibantu lagi dari segi materialnya, ada semangat yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh para pejuang kita dahulu, para orang tua kita dahulu, untuk membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Berkehidupan yang bebas maksudnya di sini adalah bebas dari segala penjajahan, bebas dari segala penindasan, dan bebas menentukan nasib sendiri. Dari niat luhur dari para pejuang kita inilah yang mendorong bangsa Indonesia untuk terus berjuang melawan penjajah dan meraih kemerdekaan. Ya, itu ya. Saya tidak perlu bertele-tele, yang penting intinya kalian sudah tahu. Jadi pada alinea ketiga, saya ulang kembali, pada alinea ketiga ini ada dua hal pokok yang ada titik intinya. Pertama adalah kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia berkat pertolongan dan rahmat dari Allah yang Maha Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian dari segi materialnya itu ada keinginan luhur dari para pejuang kita atau bangsa Indonesia supaya berkehidupan yang bebas, bebas dari segala penjajahan, bebas dari segala penindasan, dan bebas untuk menentukan nasibnya sendiri. Dari niat inilah yang mendorong bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan dan meraih kemerdekaan. Halo, Imam Padli, dinonaktifkan dulu mikrofonnya, Nak, supaya tidak mengganggu jalannya pembelajaran kita. Silahkan dengarkan saja suara saya, ya. Selanjutnya kita lihat rasa syukur bangsa Indonesia atas karunia Allah tadi itu sangat membuat bangsa Indonesia merasa bangga dan merasa bersyukur bahwa meskipun dalam persenjataan yang sangat tradisional, itu kita bisa melawan penjajah dengan
persenjataan yang lebih modern dan sumber daya manusianya yang lebih pintar. Sedangkan bangsa Indonesia pada saat itu, di mana bangsa Indonesia masih kurang di bawah taraf kepintarannya dibanding dengan para penjajah, namun itu kita bisa dapatkan semua berkat pertolongan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Kuasa, disertai dengan usaha untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Kemudian banyak peristiwa ya perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah, memperoleh kemerdekaan walaupun segala keterbatasan senjata, segala keterbatasan organisasi dan sumber daya manusia. Tadi saya sudah jelaskan ya. Hal ini menunjukkan bahwa tekad yang kuat dan keyakinan dari Tuhan Yang Maha Kuasa menjadi faktor pendorong dan penentu keberhasilan cita-cita kita. Tadi saya sudah jelaskan ya. Selanjutnya pada alinea ketiga juga mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia merupakan makhluk yang terdiri dari jasmani dan rohani. Kemudian manusia bukanlah mesin yang tidak memiliki jiwa. Maka hal tersebut beda dengan pandangan yang beranggapan bahwa manusia hanya fisik, bersifat fisik belaka. Kita sebagai warga Indonesia berketuhanan Yang Maha Esa menegaskan prinsip keseimbangan dan kehidupan secara material dan spiritual, kehidupan dunia dan akhirat, serta jasmani dan rohani. Kita percaya semua itu. Makanya dengan tekad yang kuat dan semangat yang sangat luar biasa, dengan peralatan yang masih sangat terbatas dan sangat tradisional, itu tidak membuat bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia untuk gentar melawan penjajah. Mereka tetap bertekad untuk melepaskan diri dari segala penjajahan dan membebaskan diri dari segala bentuk penindasan. Dan itu tidak terlepas dari doa dan pertolongan dari Allah Yang Maha Kuasa. Itu inti dari makna alinea ketiga. Jadi saya ulang kembali, makna dari alinea ketiga tadi adalah perjuangan atau kemerdekaan yang diraih itu adalah berkat pertolongan dan rahmat dari Allah Yang Maha Kuasa. Intinya ya. Kemudian yang kedua, keinginan luhur bangsa Indonesia supaya hidup berkehidupan yang bebas. Maksudnya berkat dari semangat para pejuang kita atau rakyat Indonesia untuk melepaskan dari penjajahan, sehingga tercapailah keinginan luhur supaya berkehidupan, mempunyai kehidupan yang bebas. Tadi bebas dari segala bentuk penjajahan, bebas dari segala bentuk penindasan, dan lain sebagainya. Ya, sudah paham ya? Jelas di apa yang saya jelaskan, Nak? Tolong dijawab dulu. Ya, Bu, jelas Bu. Jelas, Bu. Jangan sampai cara saya menjelaskan sangat cepat atau tidak terarah atau hanya ngelantur sehingga sulit untuk kalian tangkap atau sulit untuk kalian paham. Nah, bilang kalau misalnya Bu saya belum paham, supaya kita kembali ulangi. Percuma kita pindah pada pembahasan selanjutnya, sementara yang pelajar pembahasan ini kita tidak tahu. Jadi jelas tadi ya. Selanjutnya pada alinea keempat. Pada alinea keempat atau makna yang terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada 4. Ya. Pertama, tujuan negara akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Sebentar kita bahas apa sih itu tujuan negara kita. Siapa yang akan mewujudkannya ini? Apakah hanya pemerintah saja atau rakyat Indonesia atau kedua-duanya? Itu pertanyaan yang bisa muncul ya. Kemudian yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Kenapa mesti diadakan Undang-Undang Dasar? Untuk apa Undang-Undang Dasar itu diadakan? Itu biasa pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Seperti itulah yang saya harapkan dari anakku bisa muncul sehingga menimbulkan pembahasan yang lebih jelas. Kemudian yang ketiga, bentuk negara kita itu berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Ya, republik di mana segala sesuatunya
di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, berkedaulatan rakyat. Selanjutnya, yang keempat, makna yang keempat dari alinea keempat itu adalah dasar negara kita adalah Pancasila. Sudah kita bahas pada bab pertama tentang Pancasila. Jadi kita bahas satu persatu dulu. Dari makna alinea keempat, yang pertama, apa tujuan negara kita? Nah, sekarang negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan yang hendak diwujudkan, yaitu apa tujuannya? Melindungi segenap bangsa Indonesia. Jadi pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia. Yang kedua, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu tujuan negara kita ya. Jadi saya ulang kembali, tujuan negara kita yang harus diwujudkan yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ada semua dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Dan yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. 4 ya. Ya, tujuan negara kita pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ada semua dalam alinea keempat ini. Itu tujuan negara kita. Nah, kemudian keempat tujuan negara tersebut merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah kita merdeka. Kapan diwujudkan tujuan negara Indonesia itu? Setelah Indonesia merdeka. Ya, sudah tadi ya 4 tujuan daripada negara kita adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini semua tujuannya terdapat pada teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki adanya Undang-Undang Dasar. Maksud dari Undang-Undang Dasar di sini yaitu ada batang tubuh dan pasal-pasalnya. Ya. Undang-Undang Dasar yang dimaksud di sini dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang Dasar itu ada batang tubuh dan pasal-pasalnya. Kenapa mesti seperti itu? Karena dari dasar Undang-Undang Dasar itulah kemudian dibuat hukum, dibuat aturan, dan dibuat kebijakan untuk mengatur tata kehidupan rakyat Indonesia. Saya ulang kembali, kenapa mesti ada Undang-Undang Dasar, ada batang tubuh, ada pasal-pasalnya. Dari sinilah kemudian dibuat aturan dan dibuat hukum dan dibuat segala kebijakan peraturan-peraturan yang ada di negara kita yang mengatur tentang tata kehidupan bangsa Indonesia. Ya, jelas ya? Nanti kenapa Bu mesti ada Undang-Undang Dasar? Kenapa bisa ada itu? Ya. Adanya Undang-Undang Dasar, kemudian ada batang tubuh dan pasal-pasalnya, itulah yang melatar belakangi, itulah yang menjadi dasar, itulah yang menjadi patokan atau fondasi, melahirkan segala macam bentuk aturan dan hukum yang ada di Indonesia. Untuk kemudian menjadi aturan segala tata kehidupan dalam seluruh sendi kehidupan bangsa Indonesia. Paham ya? Nah, jelas. Nah, kemudian pemerintah diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar, tidak
didasarkan pada kekuasaan belaka. Jadi itu tadi tujuannya kenapa ada undang-undang dasar, kemudian ada batang tubuhnya dan ada pasal-pasalnya. Dari situlah lahir semua aturan-aturan, semua sanksi-sanksi, dan lahir semua segala bentuk kebijakan, peraturan pemerintah. Berdasar dari situ diambil. Nah, sudah paham nak ya? Tidak usah saya jelaskan lagi yang tidak, yang bertele-tele. Yang penting intinya kalian sudah tahu. Jadi setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum. Dari mana tadi hukum itu lahir? Dari Undang-Undang Dasar yang telah dibuat, dari batang tubuhnya, dari segala aturan yang ada. Halo, assalamualaikum. Mengajar Kak dulu sebentar. Enggak ada, pulang. Ya, masuk Kak dulu sama anak-anak. Sebentar, saya belki. Ya. Oke, sudah paham ya? Sudah paham tentang kenapa tadi ada lahir Undang-Undang Dasar ya? Karena dari situ maka muncullah segala aturan atau hukum-hukum yang ada di negara kita. Selanjutnya bentuk negara. Yang ketiga tadi bentuk negara, saya percepat ini karena waktu tinggal 4 menit. Bentuk negara kita adalah apa? Republik ya, Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Ya. Jadi bentuk negara kita adalah berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan yang pemerintahnya dipilih oleh rakyat. Jadi tadi pemerintahan kita adalah republik yang berkedaulatan rakyat, segala sesuatunya berasal dari rakyat. Pemerintah yang mengatur segala tata kehidupan rakyat Indonesia dipilih oleh rakyat Indonesia. Tidak berdasar dari pemerintahan turun-temurun seperti kerajaan. Jadi bentuk ini sejalan dengan kedaulatan rakyat yang bermakna bahwa kekuasaan tertinggi dipegang oleh negara, kekuasaan tertinggi dalam negara dipegang oleh rakyat. Maksudnya itu ya rakyatlah yang memilih perwakilannya untuk dapat menduduki tata pemerintahan di negara kita yang kembali akan memerintah rakyat, mengatur segala tata kehidupan rakyat Indonesia. Jadi melalui perwakilan rakyat itulah yang dipilih oleh rakyat, itulah kemudian kembali akan mengatur rakyat. Makanya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya, sudah bisa dipahami ini. Selanjutnya, alinea keempat juga. Yang keempat adalah negara kita berdasar pada Pancasila. Pancasila itu adalah dasar dari negara kita yang satu sama lainnya dalam sila-sila Pancasila tidak boleh dilepaskan. Karena itu mencakup seluruh tatanan kehidupan rakyat Indonesia. Nah, coba lihat, kita lihat dan kita baca Pancasila. Sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Rakyat Indonesia dikehendaki untuk mempunyai satu ikatan kepercayaan atau agama, di mana dengan beragama maka rakyat Indonesia bisa memiliki akhlak yang baik, yang bisa mengarahkan segala emosinya, yang bisa mengarahkan segala mengendalikan segala keinginannya, karena adanya agama yang mengikat mereka, yang senantiasa menunjukkan bagaimana supaya kita berperilaku yang baik. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Tatanan kehidupan manusia itu diatur yang seadil-adilnya, ya. Kemudian beradab sesuai dengan ketentuan etika. Kemudian persatuan Indonesia dan kerakyatannya dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat, permusyawaratan dan perwakilan. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kelima sila Pancasila tersebut satu kebulatan yang utuh, tidak boleh dipisahkan antara satu dan yang lain. Tidak boleh kita hanya memakai sila kedua, atau tidak boleh kita hanya memakai sila ketiga. Sila Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisahkan karena itu merupakan
secara yuridis konstitusional Pancasila itu sah, berlaku, serta mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan bahkan setiap warga negara. Itulah yang dipakai untuk bisa kita hidup berdamai, hidup dalam kedamaian, hidup dalam ketenteraman, karena kita diikat oleh aturan yang terdapat pada sila Pancasila. Mulai daripada berketuhanan, kemudian berkemanusiaan yang adil, kemudian memiliki rasa persatuan, memiliki rasa keadilan, yang satu sama lainnya saling melengkapi, dan lain sebagainya. Oke, saya kira cukup sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan kepada anak-anakku bisa dicerna dengan baik, dan saya kembalikan kepada anak-anakku untuk bisa lebih menggali lagi dengan mencari referensi-referensi buku-buku dan di media sosial, baik di YouTube maupun di Google, bisa mencari referensi bagaimana sih makna setiap dari paragraf yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira apa yang saya jelaskan itu tadi sudah jelas.